Rabbi sholli wa salli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa nibidina azani Allah wa iyyakum. Rekan-rekan sekalian, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka untuk meneguhkan lagi keimanan kita di atas ilmu, dan kita belajar lagi bagaimana kemudian kita menjadi pemuda muslim yang islami, yang baik, yang kenal agamanya. Dan saya di request tema Circle Pertemanan Pemuda-Pemudi Islam yang baik dan benar, sehingga harapannya dengan belajar ini kamu bisa metani, milih temanmu, karena kalau kamu salah milih akhirnya kamu nanti akan salah jalan. Dan berapa banyak orang yang tadinya pesantren begitu keluar ketemu teman di luar, akhirnya kelakuannya gak lebih jelek daripada orang yang gak pernah nyantri. Sehingga yang harus dipahami adalah proses itu penting, tapi bertahan di atas proses itu lebih penting. Memulai itu penting, tapi istiqomah di atas apa yang dimulai itu lebih penting. Kepentingan yang terbaik adalah istiqomah itu, dan istiqomah yang paling mudah itu adalah menyiapkan circle-nya, kelilingnya. Ada seorang wanita yang sudah bersikap dengan baik, tapi gandeng nikah karo wong lanang ora tau salat, akhirnya kudune dicopot. Malah metu omah ra katokan. Banyak toh sekarang toh watok cendek-cendek itu kan. Adem, nek pas bengi awan yo panas. Ngono kuwi sing lanang-lanang yo ngono yo kan. Lanang-lanang watokan ora iso gitu ya. Jangan yo. Nek saya ketemu kalian yang watok kayak gitu setengah paha itu tak pelorot jalannya. Yang lanang-lanang ini loh, yang itu lebih-lebih tidak boleh. Nah, circle yang pertama, tahapan pertama, pilihlah teman yang baik. Teman yang baik itu yang gimana? Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan wa la ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Jangan berteman. HP-nya dikumpulkan seperti kemarin. Oh iya, HP-nya dikumpulkan dulu. Kumpulkan, ayo HP-nya kumpulkan. Ngaji sih. Ayo kumpulkan. HP-nya kumpulkan dulu. Oke, biar majelisnya barokah buat jenengan. Mas Reza, kumpulkan HP-nya. Kumpulkan. Ayo kumpulkan. Tak apa-apa, kumpulkan. Oke. Biar barokah buat semuanya. Ya, harus balas dari. Baca dibaca, kata kau. Musik, pusing. Siap. Gini. Jadi cara milih teman yang pertama, pilih orang beriman. Orang beriman itu cirinya yo Islam. Yang kedua sholat. La tusahib illa mu'minan. Ayo diperhatikan. Nanti kuisnya yo ini loh. Ayo diperhatikan, jangan rame sendiri. Ayo. La tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali dengan orang beriman. Wala ta'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Kamu berteman dengan orang beriman, ya kamu akan diajak di atas iman. Kamu ngasih makan orang bertakwa, kamu doakan. Tapi nek kamu ngasih makan orang gak bertakwa, biasanya malah dicelatu. Itu pakai mie ayam, karena mesti pangan tek ngomong, mie ayam enak, tapi entek. Nah, hal seperti ini jenengan harus siap mental, karena hari ini banyak orang yang ngakuni iman tapi takwanya kurang. Sehingga wanibidin azan ya Allah wa iyyakum. Berikutnya, maka setelah beriman diminta untuk nyari yang bertakwa. Nah, orang bertakwa cirinya tadi sholat. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ya orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan jadilah bersama dengan orang-orang yang jujur. Nanti dalam ayat yang lain warka'u ma'ar raqiin, ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku'. Orang-orang ruku' itu di mana? Di masjid. Berarti ngumpul di masjid. Kalau kamu ingin selamat, nyari selamat di masjid. Wes, paling aman, paling selamat di masjid. Selamat dari mana? Dari fitnah dunia. Fitnah dunia itu macam-macam. Godaan sing ra genah, pergaulan sing ra genah, tawaran-tawaran sing ra genah. Dulu bandar narkoba itu nek ketangkep itu paling nggo narkoba sekilo 2 kilo. Saiki 100 kilo, bahkan nek sing nggo tontonan
Makanya ya itu ancaman buat generasi muda. Kamu nih nggak hati-hati, sopo murah nih masjid, ketemu karo wong ngono itu digeret. Awalnya kayak gratisan, tapi bar itu ketika kamu kecanduan, gimana caranya kamu terus-terusan beli, bahkan kamu mencuri dan seterusnya, dia nggak peduli. Makanya orang-orang yang sudah rusak mentalnya, sudah rusak jiwanya karena pergaulan dan karena makanan-makanan haram, itu dia terlibat kriminal. Dan saya sudah masuk penjara Solo di sini tak nom, sing mbah-mbah itu situ. Oh, masuk penjara Solo, yurat penjara toh. Masuk penjara. Maksudnya ada acara gitu loh, teman-teman. Ada acara saya suruh jadi narasumber, masuk acaranya di dalam penjara. Itu isinya tak nom. Terus saya masuk penjara, ini polisi Karanganyar, kapasitasnya 30-an. Itu hampir semuanya cah nom. Dari mulai sing nom 30-an, 20-an, bahkan belasan ada. Bahkan terus suwe kan, kayak sing latihan silat bunyi PSHT, nah SD, diantem mati loh. Terus itu udah cilik-cilik, ya Allah. Ya. Makanya Qanibidina azan ya Allah wa iyyakum. Allah mengingatkan kalau nyari teman itu selain orang yang mukmin juga harus orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu di masjid, besok. Agar kumpul mending masjid kayak gini, orang mungkin ngomong sing elek-elek, orang mungkin. Enggak mungkin. Panganannya paling-paling apa tuh mau tahu, cilok, apa nih. Paling ya gitu kan. Enggak mungkin kamu cobaannya cium, enggak mungkin. Nek nganti tenan, wah itu berarti emang yo berarti sak masjid rusak kabeh. Enggak, karena orang kalau di masjid itu mesti akan mengingatkan kebaikan dan memerintah kebaikan dan mencegah keburukan. Makanya kalau di masjid itu insya Allah aman, Ustaz. Makanya ada orang yang belum wudu pun dia menggok untuk wudu, gitu kan. Bahkan ngentut pun dia pilih menggok untuk mencucikan diri. Ngerti kalau ini adalah rumah di antara rumah Allah. Tapi nek wis tongkrongan di tempat-tempat yang di luar masjid itu tidak ada rimil, tidak ada kontrolnya. Ya, makanya saya sedih kadang lu ngapunten ya. Masjid dikai wifi bagus, cuman nek wifi-nya diblongke, akhirnya cah nom-nom datang nonton sing ora-ora ning masjid, itu keliru juga. Bocil-bocil do mojok ning parkiran dolanan FF, itu yo keliru juga. Ya. Jadi niatnya apik tapi malah jadi salah. Nah, kemudian ketika kamu sudah ketemu circle-mu itu, orang beriman, orang bertakwa, teman-teman yang baik, yang selalu ngajak kebaikan, ngajak reo dengan penuh keikhlasan, tidak ada pamrih yang dia mau dia harapkan dari kamu, maka bersabarlah. Jenenge kanca kan kadang mungkin omongannya rada nyelkit, mungkin kelakuannya rada nganyeli, rodok. Nah, sabar. Allah mengingatkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, sabar sama orang-orang yang menyeru kamu menuju Allah. Termasuk apa? Pengajian ini loh, sabar. Kamu sabar, Allah akan melihat kesabaran kamu dijaga oleh Allah. Ya Nabi Fadilah ya Fadullah. Jagalah batasan Allah, Allah menjaga kamu. Jadi nek kamu bingung masa depanmu nanti gimana, kamu ikut dalam gerbong ini. Jangan kamu lewat jalan lain, jangan kamu cari tunggangan lain. Makanya tadi pernah saya sampaikan pada waktu yang lalu dalam konteks dakwah, komitmen dakwah, kun aliman au muta'alim au mustami'in. Nek kamu bisa ngajar silakan. Nek gak iso ngajar ngrungokke. Nek gak iso ngrungokke nyatet to. Gak iso nyatet ngrungokke. Pilihannya cuma dua. Rame enggak ada. Dolanan HP dhewe enggak ada. Makanya diminta untuk kumpul ke wis trimonen sebentar enggak lama kok. Paling nanti setengah jam sampai 1 jam. Nah, tadi diajari apa? Konten kreator itu ketika kamu bisa berkarya untuk menyokong dakwah mobil khusus di kampung ini luar biasa. Makanya jangan sampai kalah sama yang di sebelah sana. Yang kono mati-matian menghidupkan apa yang mereka yakini, padahal harusnya nggak perlu meyakini seperti itu. Nah, dengan yang yakin dengan itu benar di jalan yang benar, ya harusnya semangat untuk membantu apa yang perlu dibantu di sini. Delala bantu ayo dikei hadiah, luar biasa. Makanya saya selalu ulang-ulang biar kamu itu jangan sampai lupa bersyukur. Kamu kesini untuk ilmu, untuk panganan, untuk hadiah, untuk konco, wah luar biasa. Dulu zaman saya nggak ada. Makanya jangan sampai kamu gagal paham. Terus ado-ado rene gitu kan, rame, usrak dewe, tekoki karo mboke, mau diajari apa, mboten mireng, eling kula pentole atos. Malah ngene iki lagi.
Nah kemudian tahapan yang kedua, kita harus tahu tentang jeleknya pengaruh teman dalam kehidupan. Ketika kamu pengen circle yang baik, kamu harus ngerti kenapa aku harus cari orang baik, cari teman baik, cari circle baik. Karena teman yang nggak baik itu ngaruh. Nanti dalam hidup itu slogannya cuma dua, jadilah orang yang mewarnai atau jangan sampai kamu terwarnai. Makanya nek kamu nggak bisa mewarnai dirimu yang baik, kamu akan terwarnai oleh lingkungan yang nggak baik. Makanya ada istilah jadilah mutiara di tengah tumpukan sampah, atau jadilah teratai yang tumbuh di atas lumpur. Jadi walaupun kamu diterpa oleh berbagai macam cerita kehidupan, ketemu dengan berbagai macam orang, nek kamu bisa bertahan, bagus. Tapi nek kamu nggak bisa bertahan, kamu ya dudu mutiara, dudu permata, kamu juga bukan teratai. Kamu adalah manusia yang mudah galau, mudah melu-melu, mudah mumet gitu kan. Maka yang terbaik ya jangan nyari lingkungan yang jelek. Biarkan teratai itu tumbuh di atas lumpur karena dia memang butuh lumpur itu untuk menjadikan dia indah. Biarkan permata itu di atas batuan, tumpukan batuan karena memang dia berada di situ lagi digosok kok dadi. Nek kowe ora iso ngono, ya mending golek sing apik. Niki nanti dalam urusan pernikahan sama. Mas, nek kowe ra sanggup ngandani wong wedok kon kudungan, ora usah dadak nyoba nikahi wong wedok ra kelamin ra katokan. Golek wis kudungan penak. Malah rasane kok kudu. Nah, yang putri juga gitu. Nek kamu nggak sanggup untuk ngajak suamimu nanti sholat, maka nggak usah nyoba-nyoba nyari laki-laki yang nggak sholat. Cari aja yang sudah sholat. Ngono. Karena nek kamu ketemu nih wong lanang ra sholat, kowe kudu ngandani wajibnya sholat. Bar itu kamu harus ngajari piye carane sholat. Bar itu kamu juga harus menjelaskan keutamaan sholat. Sampai akhirnya kowe mau dhewe stres dhewe ro dhewe gitu kan. Dan banyak orang yang sudah datang ke saya ngomongkan soal kayak gitu. Makanya dengan kamu punya circle yang baik, Allah akan memilihkan teman hidupmu yang terbaik. Allah sudah menyatakan loh, kalau hobisa lil hobisina, wong elek wong elek. Wa thayyibuna lit thayyibat, wong apik wong apik loh. Makanya sudah OTW nikah ini ya, harus waspada, harus tetap istiqomah ikhlas lillahi ta'ala biar nanti Allah temukan dengan yang terbaik. Bukan cuma yang ketoknya baik, memang ketoknya baik oke, garangannya ya ketoknya baik gitu kan. Tapi buat cekel ya nyokot gitu kan. Nah, maka ini ketoknya imut toh. Nah, begitu mbok timang-timang nyatek gitu kan. Maka yang terbaik itu ya harus dicari. Jangan cuma wong minyak kayu putih enggak itu nyoba-nyoba kok ya. Masa minyak kayu putih mau nyoba-nyoba itu kayak kelas ini. Nah, apa meneh teman hidup malah jangan coba-coba wes. Ribuan orang cerai tiap tahun. Jangan sampai itu salah satunya adalah kamu. Wanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan bahkan Nabi mengingatkan tentang minyak wangi dan mandai besi. Apa itu? Ketika kamu bisa memilih teman yang baik, Nabi mengistilahkan kamu tuh kayak orang yang berteman dengan pedagang minyak wangi. Minimal kamu akan mencium bau harumnya. Bahkan sok-sok nek dia seneng sama kamu, dikei rakitan setetes, rong tetes. Makanya ketika kamu salah pilih, itu seolah-olah kamu kayak berteman dengan pandai besi. Ini kita coba candai berarti dari pandai besi tidak boleh, itu kerjaan halal, tidak apa-apa. Mau nek ada pandai besi aja tidak kerja, ngomong mambu sangit. Terus untuk kepelatihan, misal kamu punya baju yang bagus-bagus, anggaplah baju yang mau pakai ini adalah baju yang bagus yang sudah kamu miliki toh. Kamu tidak sampai pandai besi dia lagi ngompo itu, terus mau warning meletik-meletik, nek lambimu sing apik, lu bolong. Saji kecil-kecilnya bolong kamu mesti ya kami udah dialek kan gitu. Makanya seorang muslim harus paham bahwa pentingnya teman itu loh. Jangan sampai melubangi bajumu. Carilah teman yang kemudian bisa menambah indah pakaianmu. Bro, kambingmu kok ngono nyotak ijazah ngono, bukan kemudian malah ini kambingmu tak bolongannya gegere dan kalau sudah bolong. Carilah teman-teman yang minimal itu. Oh, kambingmu kok rada tengek ini parfum serot-serot. Nah, itu kan bukan kemudian malah merusak bajumu. Nah, makanya Nabi mengingatkan masalul jalisi sholih wasu kahamilil bis wa nafiqil khair. Permisalan orang-orang yang duduk bersama orang-orang sholih, berteman dengan orang-orang sholih, circle yang baik yang dipilih itu seperti orang yang membawa minyak wangi bersama dengan bakul minyak wangi. Kekancan karo minyak wangi. Aku nek lewat ngarepe toko parfum itu seneng wangi yang buni. Paling sebel aku nek lewat ngarepe TPS, mau kecing. Nah, maka wanafiqil khair dan orang-orang yang pandai besi. Makanya jangan menjadi orang-orang yang salah pilih. Betul. Kamu tuh udah ditoto sama orang tuamu jadi anak baik, anak soleh, anak pinter, anak hebat, anak yang utama.
Dan di sekolah di tempat yang baik, dibiayai, bapakmu kerja untang-panting, banting tulang, sosok tulangnya rada retak barang gitu kan. Nah, giliran kamu, tugasmu carilah circle yang baik. Karena circlemu itu menentukan jalan hidupmu. Begitu kamu salah gaul, rusak. Makanya kan yang viral ada komunitas apa itu pecinta sedarah itu apa jenenge? Apa jenenge? Grupnya jenenge apa? Fantasi apa? Fantasi sejarah. Kuwi cah nom-nom kurang gawean gitu. Jadi dia berfantasi mencintai adiknya, kakaknya, nek perlu ibunya. Itu luar biasa. Dan itu sing mlebu kono 32.000 bocil-bocil kayak kalian. Mudah-mudahan enggak ada di antara kalian. Jadi saking rusaknya gitu. Generasi kita itu sampai ada orang-orang yang berkumpul di kubangan seperti itu. Naudzubillah. Cekeli rupane ya Allah. Nanti aku batin iki po saking eleke ra pede ku bakal ketemu wong liya akhirnya mending mencintai adiknya. Ada wong kayak gitu loh. Jangan ya, kamu itu tercipta fi ahsani taqwim. Orang yang paling ganteng, paling cantik. Dan ketahuilah kalau cantik dan ganteng itu relatif, nek elek kuwi mutlak. Ngono lho. Makanya kowe nek ketemu pasangan mesti jangan mengatakan kamu laki-laki terganteng yang pernah aku lihat. Sing lanang ya kamu wanita tercantik yang pernah aku lihat. Tapi nek kabeh wong ngomong elek ya wis berarti kamu tercipta elek itu loh. Nah, elek karo ganteng ini terkadang itu enggak selalu soal muka. Berapa banyak aku lihat orang elek tapi bojone ayu mergone tumpakane apik nek ngomong gitu tumpakan. Ngomong ke ilmu ya ngono berapa banyak ustadz elek tapi bojone ya ayu. Oh. Makanya gampang harus pahami ilmu itu akan mengangkat derajat. Makanya Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina amanu walladziina utul ilma darajat. Nek kowe pengen dadi wong hebat, ora usah jaga sampai elek dari sisi mukamu. Kita udah tercipta beda-beda. Makanya nek wong enggak bersyukur dengan mukane atau pengen dimacem-macem akhirnya salah sontek kejam-kejam saya kira iso tani. Artis kok kuwi mbuh Instagram gitu. Nah, makanya jangan kamu fokus di fisik, tapi fokuslah pada sebab yang lain yang bisa menyebabkan kamu itu lebih berkualitas di mata Allah dan di mata manusia, yaitu ilmu. Kalau kamu nggak mampu soal urusan agama, ya kamu kejar urusan dunia toh. Jadi sarjana sing hebat atau jadi apa lah gitu, ya nggak butuh sarjana lah, sarjono ya itu lah gitu. Nah, sarjani yang sing ono sarjani gitu. Nah, atau nek kamu pengen melanjutkan pertaniannya bapakmu jadi petani yang hebat, saya kita nong kes yang bertani hebat, wong tuane mau nandur pari terus dia nggawe apa tuh namanya rumah kaca, ora saka kaca, jadi nggawe bangunan nganggo bambu, terus dikai plastik, nah terus di situ dia nandur melon, akhirnya wong ngendi-ngendi teko, dia pakai pertanian tetes, jadi banyune netes di setiap lubang. Terus banyune itu mau nganggo aqua jadi kayak dhuwure, jadi aqua seliter itu iso netes selama berapa hari. Melone subur, melone kuning-kuning, api, orang dari mana-mana datang langsung metik. Nek tuku ning pinggir dalan misal sekilo 20.000 ning ngono 30.000 ya dibayar itu. Jadilah petani yang kreatif. Misal bapakmu peternak, jadilah peternak yang hebat. Piye carane gitu kan, wedhus sing biasane manak siji apa loro kowe diwedhus manake 7. Ora ngerti to ilmune, aku ora ngerti. Nek kowe iso nganti iso hebat kowe profesor peternakan kalah kalau kamu. Makanya rasa jaga memang kamu belum ada bekal untuk menjadi orang educated, well educated secara keilmuan kuliah iso tekan mentok. Tidak apa-apa, syukuri aja keadaan kamu, tapi kamu jadilah berkualitas profesional di bidangnya. Meh jadi apa? Wah, aku meh jadi pengangguran yang hebat, ora enek dalam urusan ngomongin. Jadi orang yang hebat, pilih dulu apa profesimu, jadilah di situ. Meh jadi montir sing hebat, meh jadi tukang servis HP yang hebat, segala macam HP bisa. Aku pernah kenal orang kayak gitu. Jadi anggar HP metu anyar, dia langsung download jaringan rangkaiane. Kemudian terus dia golek sing rusak diuripke. Wah, hebat. Jadilah yang seperti itu. Atau nek pengen ahli bahasa, semua bahasa kamu pelajari. Nek perlu bahasa tumbuh-tumbuhan nek iso ya ngono gitu kan. Nah. Makanya ya jangan nanggung jadi orang. Karena nanggung itu saiki seneng nggone. Makanya nek mung ngapunten ya, kamu cuma mengandalkan pada lulusanmu STM, SMK, terus kamu pengen fight di dunia yang sekarang keras dan bergulir sedemikian cepat, itu kurang. Kamu harus nambah skill. Kalau lulusan STM, SMA nggak apa-apa, tapi kamu bisa 20 bahasa asing, orang hormat buat kamu.
Atau kemudian kamu lulusan SMA nggak apa-apa, kamu punya sapi sekali lahir langsung telur betulin, hebat kamu. Kamu lulusan SMK nggak apa-apa, kamu punya ayam satu iso ngendok ping telu sedina, walah kuwi ra enek sing duwe. Lho nek iki dikawin-kawinke lho ayam kampung, dikawinke karo ayam potong. Jadilah ayam kampung, bentuknya kayak ayam potong. Jadi gede itu rasa kampung, loh. Itu kan cuma hasil uji coba dan tidak ada masalah kamu mengawinkan sesama ayam. Sing salah kita ayam mengawinkan wedhus kira itu. Nah, kembali ke sini. Duduklah sama orang solih, orang baik. Kamu akan jadi baik. Wis to, aja salah milih kanca, aja salah golek kanca. Kancamu anggere elek tinggalan wis. Elek saya sekali lagi enggak ngomongin muka ya. Dari tadi aku enggak ngomongin muka loh. Jadi elek itu soal akhlak, soal agamanya. Begitu kamu kekantan karo tukang mendem, rasuwe kan tidak mendem. Begitu kamu kekantan sama tukang main, rasuwe kan tidak main. Begitu kamu berteman dengan orang yang suka judi online, enggak lama kamu juga akan mencoba. Makanya jangan pernah deket-deket sama orang-orang kayak gitu. Iku cara penyakit itu nular. Coba nek wong budiken sak awak, pokoke gelem cedak-cedak. Kuwi ketok. Nah sing ra ketok kuwi lho sing bahaya. Kejelekan akhlak, kejelekan kelakuan itu nek enggak kamu hati-hati, wah nular tenan. Anak yang biasanya sama orang tua itu omongannya baik, begitu kemudian ketemu wong kayak gitu, wong tua itu nek perlu diuntal dipisui sik, kemudian dimaki-maki, lama-lama nek gelem dibrakot ya mau ya brakot. Makanya hati-hati sama teman-teman yang jelek. Nah, sekarang pertanyaannya, teman yang baik itu cirinya apa? Nah, walibidin azani Allah wa iyyakum. Allah menyebutkan pada Quran surat Az-Zukhruf, teman yang baik itu cirinya itu senang sama akhirat, cinta sama akhirat. Selalu omongan itu soal akhirat. Kowe salat urung bro. Iki kan Senin Kamis kowe kok ora poso. Iki enek wong susah ning kono kae ya rono yo diewangi. Kae kancane dhewe lara yo ditiliki bahasa-bahasa itu, bahasa-bahasa yang menunjukkan orientasi akhirat. Tapi nek iki meh tahun baru, yo ajar cara nyolong pitik ben ra konangan. Peleme tanggane metu wae, piye carane yo gen iso jikok kuwi, gen kok tanggane ra nesu. Nek kaya ngono kuwi tinggalke teman-teman ya gitu. Makanya Allah menyebutkan pada surat Az-Zukhruf ayat 67, al-akhillau yawma idzin ba'duhu bi ba'din adun illal muttaqin. Mengko orang-orang yang berteman tidak soal orientasi akhirat, di akhirat mereka akan saling bermusuhan, saling tuding. Kok kowe iso tekan neraka apa, Bro? Ya kowe kuwi sing ngejak, salahmu dhewe melu aku. Itu saling menyalahkan, padahal dua-duanya akan didorong ke neraka. Makanya jangan sampai kita kemudian ketemu dengan orang-orang jelek, bukannya kita dibawa digandeng ke surga, tapi malah dijerumuskan ke neraka. Kemudian teman yang baik itu tidak akan nyakiti kamu dengan perkataan. Makanya Nabi mengatakan falyakul khairan aw liyasmut. Ngomong sing apik nek ra iso meneng, angger duwe kanca, ketemu ketok manis ning mburi ngrasani wis kanca apik, tinggalno. Apalagi sing dirasani ora mung kowe sak pakmu, sak mbokmu, sak mbahmu sing wis mati bareng dirasani. Malah wis. Maka pakailah rumus aku enggak samamu baik-baik saja. Saya selalu katakan gitu. Ketika saya punya karyawan saya itu wis tak senengi pol. Iki karyawan saya lanang ya, perempuan enggak ada. Nah, saya senang karena dia kerjanya baik gini. Terus dia resign. Saya selalu katakan sama mereka, kamu dulu gak datang, saya sudah jalan perusahaan saya. Kamu datang, perusahaan saya jalan dan saya akui ada kebaikan. Maka kamu pun pergi, perusahaan saya tetap akan jalan. Gitu. Orang Islam itu pedomannya harusnya gitu. Ada kamu, aku dulu. Belum ada kamu, aku dulu baik-baik aja. Ada kamu, aku ya baik-baik aja. Tanpa kamu, aku ya baik-baik aja. Oh no, ojo lagi di perenguti wedok stres gitu, wes suwo, lagi WA ra dijawab, wes bingung, tak gelem adus, alah, kok saling tuding lho iki, lanangan apa? Ya. Pokoknya nek ndek kanca gene ngrasani kamu, bahkan ngrasani mbokmu tinggal enggak ada baiknya. Apalagi sampai menghasut kamu untuk membenci orang tuamu. Wis jelek enggak ada kamu saya kayak gitu. Kanca dijak salat pegah malah ngejak ra salat. Salat yo dadak salat ngopo. Tenan tinggalno wis to. Sekali kowe ora gelem ninggalke kaya ngono, alah wis rugi dunia akhirat, enggak ada kebaikan di hidupmu sampai nanti enggak ada.
Gak ada, tenan gak ada. Terus bahaya, wis aku ngalami ngono. Makanya santai aja. Ngalami mesti ngamati gitu loh. Aku ya pernah nom kayak kalian toh. Jadi saya itu membayangkan dulu nom-noman saya itu udah banyak orang aneh, sekarang itu mesti tambah aneh, kayak gitu. Makanya aku begitu ngeliat enek mau kok fantasi sejarah 32.000 member, aku masih kaget. Kok aneh melebihi sing tak bayangke gitu loh. Rusaknya kok luar biasa, tak pikir ya ngomong beberapa ratus orang, ribuan, 32.000. Isinya mayoritas bocil-bocil lah. Naudzubillah summa naudzubillah. Makanya aku nek metu omah istighfar ta'awud. Naudzubillah delok wong wedok ora kathok. Naudzubillah minasyaitonir rajim. Lah piye ning lampu merah kita wis ngarep dhewe, dek nglanggar ning ngarepku apa ya aku dadak bablas lampune abang. Ora mungkin to. Isane wong ta'awud naudzubillah minasyaitonir rajim gitu. Nah, nggih. Kemudian berikutnya, teman yang baik itu cirinya selalu ngajak baik, ngajak sholat, ngajak ketemu wong tuamu. Ora mulih, gah aku lagi ndelok, males ndelok rupane pakku. Yo, katanya mulih tak kancani. Dan saya pernah ngalami kayak gitu-gitu. Jadi begitu ngeterke mulih tekan omahe teman saya itu, kancaku ya mlebu omah, lah aku malah ngobrol karo pake. Kancaku ya lanang dari Jogja, dia mau pulang gitu. Aku arah Karanganyar, dia arah Klaten, tak enggokke, tak goncengke to. Yo, daripada dia naik bis tak enggokke. Sampai ke rumahnya dia mlebu langsung mlebu gitu. Aku malah ngobrol karo Pak E. Dan Pak E itu seneng ngobrol. Ora ditekoki cerita dhewe. Wah, biyen PKI ngene Mas. Makanya saya itu banyak cerita itu senengnya karo wong tua. Sehingga apa? Ketika kita belum tua, kita sudah merangkai ceritanya orang-orang tua itu, sehingga nantinya kita tua, kita nggak perlu merasakan apa yang mereka rasakan. Karena banyak cerita itu sudah kita dengar. Makanya kita saran ya, timbangkan nonton sing aneh-aneh. Itu nonton kuwi lho. Apa YouTube contohnya ya? Kuwi judulnya aku nih pecah telur. Kuwi tontonan yang video awal sampai akhir, tak jamin kowe video bisnismu langsung kotakmu langsung berputar. Iki balik meh ngopo neh. Tapi nek tontonanmu ngomong apa wibu, wibu, kuwi lah gitu. Anime ra cetok, drakor ra cetok. Uripmu akan berputar pada membayangkan piye nek aku dadi ngono ya. Tontonan kuwi pecah telur kuwi, tontonan meh YouTube ento, meh opone lah dek aku macam-macam tontonan. Kuwi itu wis menginspirasi banget. Apa wae. Ning kono bakul ndok enek, bakul pitik enek, bakul roti enek, bakul sayur enek, wis kabeh enek, bakul kacang enek, wis tonton wis. Kamu tinggal menduplikasi dalam bisnis itu, tinggal ATM amati tiru melu-melu. Walaupun kamu di sekolah, ning kono kalau bisa punya penghasilan sendiri, mandiri, berdikari, hebat kamu, takoni jos. Dan jadilah pemuda-pemuda yang kalau lulus rasa boleh gawean, karena kamu sudah punya gawean sendiri yang merepotkan dirimu, sehingga kamu harus mengkaryakan temanmu dan tetanggamu. Oh, jadilah itu gitu. Makanya aku tuh bayangke gini, bayanganku mungan. Kalau misal pemuda Indonesia itu ada 20 juta, dan 20 juta pemuda Indonesia itu kemudian punya usaha loh ya. Dan dari usahanya itu kemudian merekrut tenaga kerja 10 aja. Itu sa-Indonesia orang yang nganggur. Berarti piro 20 juta ping 10 piro? 200 juta. Padahal tenaga kerja Indonesia itu enggak nyampe 200 juta, paling setengah 150 juta. Tapi karena mayoritas itu sekolah lulus piye carane golek gawean, sehingga diani gawean ora akeh, akhirnya berantem gontok-gontokan ngantri, kesikut enek mbak-mbak kecemplung peceren gitu. Padahal harus nganggo klambi apik. Nonton ning Instagram atau apa ini. Makanya kamu coba kalau saya ngomong itu di oh iya gitu loh. Jadi jangan menganggap angin berlalu gitu. Disimak, diperhatikan, nanti pulang sambil lekaran coba klik pecah telur, tontonan dari awal sampai akhir. Mungkin awalnya kowe ora paham, terus wae tonton wae atau langsung mbok cari kira-kira kamu senengnya apa. Ide bisnis akan meluncur di situ. Kreatif, walaupun kowe jek sekolah di bisnis kan aman, bapak mbokmu seneng. Nah perlu kok Pak bidik di mana itu, pun Pak mboten usah mangkat mang dados manajer kula. Gaji jenengan sebulan 3 juta, kula gaji 30 juta. Wih, anak hebat nek iso nganti ngono. Tapi nek mau Pak gajimu 3 juta sak itu mbak aku ya lah wis apa. Kemudian
mengajak kebaikan. Wal taquminkum ummatun yad'una ilal khair. Niku nek memang bisa, nek enggak bisa, saiki mediane enek. Makanya jangan punya alasan aku kan introvert kon ngomong karo wong ra iso. Ya yo konten mbok kirim WA yo rasa ndelok wajahmu yo ndak apa-apa, begitu ditompo kemudian dikirim, kowe dipilih untuk duit ya ngono. Maka jalankan itu. Saya sih usulkannya ke beliau, ke Pak Kuat itu suruh gawe, yang gawe dibayar gitu kan. Cuman tadi kok ternyata modelnya lomba ya nggak apa-apa. Mungkin dilihat dulu mana yang terbaik, nanti baru diduplikasi pakai rumusnya itu. Gitu. Makanya dengan tahu ada channel Islam itu Rahmat, itu saya yang megang. Nah, karena saya itu sibuk, saya nggak bisa megang. Nah, yang megang santri-santri saya, itu ada konten-kontennya. Nah, itu yang bikin mereka. Gitu. Nek bagus ya tak bayar. Gitu. Nek nggak bagus ya kurang. Makanya, bikinlah yang baik-baik dan itu kamu terlibat dalam kebaikan. Kamu kalau sering terlibat kepada kebaikan, maka Allah akan pilihkan kamu teman-teman yang baik. Wes ngono rumusnya. Makanya kintan surullah yang surkum ya sampai agamaku. Nek kamu terlibat dalam kebaikan menolong agama Allah, Allah akan jaga kamu. Orang usah memikirkan duit dunia, tenang wae dunia sepele gitu kan. Dan kemudian kalau punya teman, jangan juga teman yang suka gojekan ora renek gunane. Ya. Di konco ketemu lomba ngentut gitu kan. Berat gitu kan. Konco model apa gitu. Kecing-kecingan ngentut alah ya apa. Terus doane dilepoke ngon kelek dileletke alah. Kok yo liyane kok yo ra enek gitu lho. Lomba tahfidz, lomba ide kreatif, ngono lho. Ini nek perlu ini Mas, apa ini Mas Reza karo tadi lali jenenge. Jeneng sama sekali. Nah, Mas Indra digawe iki lomba ide kreatif apa gitu kan, bisnis apa. Saya tuh bayangnya lho, wis mangkene iki di bisnis ngono to, dijalanke bareng-bareng, mun diuntung dibagikke, nyenengke. Isi satu dikelola bareng-bareng gitu kan. Nah, saya dulu usul sama Pak Kuat itu belakang itu gaya kolam lele, tapi dijawab sama Pak Yanto, engkau biawake munggah mangani lele ini. Oh ya wis. Dulu bayangan saya itu gaya kolam lele airnya dari tempat wudu itu toh. Engkau sing makane giliran Senin Pokono, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat diurutke itu pas 30 dina toh. Aku sedeng rong wulan panen didol ya toh. Tok dia didong ngono bayangan saya. Airnya dari sisa air wudhu, jadi masjid ya tidak perlu apa ini kayak air pompan itu loh. Lah duitnya kau tuku pakan dari mana? Dari donasi. Donasi siapa? Ya donasi saya ya itu tak tuku pakan dia, gara gara makan itu. Tapi ya itu tadi loh, ya apapun itu ya tetap ide itu harus digelontorkan. Soal nanti ide itu jadi apa enggak ada masalah. Dan orang-orang yang melahirkan ide itulah orang-orang yang hebat. Tapi ini orang-orang nggak mau mengeluarkan ide, enaknya ya mau melu-melu, just follower, hanya pengikut, alah. Nek cara basa Jawa Timur ini mung ngintir. Banyune ngetan, ngalor ngidul. Ini biasanya apa kuwi? Sing kampul ning nggon kali gitu. Jadi jangan bercanda dengan hal yang jelek ya. Nabi SAW disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib." Ada orang-orang yang nanti dia itu ngomong, dia itu enggak ngerasa omongannya itu bisa menjauhkan dia dari surga, bahkan memasukkan dia ke neraka, bahkan jauhnya itu sejauh timur dan barat. Jadi menjauhkan dia itu dari rahmat Allah jauh banget. Omongan elek, gojekan elek, bahkan gojekannya nyinggung agama. Misal contoh, enek wong kudungan apik ngono wis diomongi. Kayak kudungan aku ngerti asine rambutnya keriting kaya bakmi ya. Potong, kancane nggung ngakak. Lah bener apa enggak ya enggak usah dibercandakan seperti itu. Biarkan orang kudungan. Sosok enak juga sing bercanda yang wong itu cadaran to. Awas linggane lewat kancane nggung. Ngono kuwi gojekan ramu tuh. Engko enek wong lanang ya to, nggo kathok cingkrang, awas kebanjiran gitu. Ya hal kayak gitu tuh jangan bercanda soal agama ya. Jadi tidak bagus. Jadi bercanda soal kamu aja itu tidak bagus, apalagi yang digunakan konten untuk bercanda itu ngelok-ngelok ke agama. Nah, tadi udah tak singgung. Punya teman yang jelek itu adalah sing gene ngrasani. Allah berfirman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'd." Jangan kamu saling ngrasani. Jadi nek kamu gene dirasani, dilokke dirimu, dilokke bapakmu, ibumu, bahkan mbahmu sing mati wis dibahas,
Aku ngerti kok bae kae biyen nom-nomane piye. Padahal dhek bocil kaya kowe ngomong ke mbahmu. Maka ra usah mbok kancani orang kayak gitu, orang jelek gitu. Kemudian akibat dari punya teman yang buruk, ya kamu akan terhalang dari kebaikan. Makanya orang-orang yang berteman dengan orang buruk nanti masuk neraka, mereka di neraka menyesal. Ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan qalila. Duh sekiranya mbok ya biyen aku ning urip jaman urip ning donya ning bulu kae ra kancan karo wong kae. Aku lak ora tekan ngene. Tekan ngendi? Neraka. Dia sudah menyesal tapi di neraka, tidak bisa keluar. Makanya pentingnya punya teman yang baik dan jeleknya punya teman yang buruk. Kemudian pada Quran surat Az-Zukhruf lagi Allah menyebutkan nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Bahkan dia akan disesatkan oleh syaitan tanpa sadar. Makanya tadi lho, ketoke yang pengen delok apa ki fantasi saudara ki apa kepo. Di ngono dikirimilah video-video foto-foto ra ketol gitu kan. Akhirnya mulai berubah. Yang tadinya aku kakakmu, kamu adikku, tiba-tiba aku kakakmu dan kamu calon istriku. Lah apa-apaan ini? Tak jelas itu ya. Tak boleh kayak gitu ya, haram. Selamanya itu haram dan tidak boleh. Jadi kalau bisa itu kalau kamu sama saudaramu, ya, perempuan dan laki-laki, kakak adik, itu nek kamu mandi, ojo kamu kemudian kembenan ning ngarepe adikmu mungkin nek lanang ya tetap normal gitu. Begitu pula sebaliknya nek kamu seorang adik, jangan kamu kemudian mengkatokan cendek yang cawet tok itu di ngarep kakakmu sing lanang. Kakakmu sing lanang ya menungso gitu. Nek enggak punya kontrol sosok ya jadi wedhus juga gitu. Makanya yang harus kamu pahami, mereka ini manusia yang punya nafsu dan inna nafsal amaratul bisu. Nafsu itu selalu meronta-ronta untuk mengerjakan yang jelek, jangan dipicu. Begitu mbok picu dia terpacu, masuklah di wilayah yang jelek. Begitu udah jelek, wassalam. Jadilah orang-orang yang di Medan, orang ngerti toh? Di Medan atau sudah nonton berita. Enek masjid dikei paket, diterke karo Gojek, isine bayek mate. Begitu kemudian digoleki pelakone kakak ngadi. Adiknya meteng melahirkan, arep rumah sakit rawani, akhirnya anak ning omah. Begitu ning omah, alat-alat buat njogo itu kurang, akhirnya mati. Begitu mati arep ngubur ke bingung, masjidnya cedak kuburan. Akhirnya dikirim ning marbote, sing ngumet marbote iki apa kok dipaket mayit bayi ngene iki piye. Nah, ternyata maksudnya ben ditampa marbote gen dikuburke. Coba. Itu musibah nyata satu ning Indonesia itu. Makanya jangan sampai ya kamu kemudian tidak paham alur logika syaitan dalam bermain. Makanya Allah kemudian mengingatkan nuqayyid lahu syaitonan fa huwa lahu qarin. Allah itu kalau kamu tidak mendekat pada Allah, maka yang terjadi syaitan itu yang menguasai kamu. Gelap mata wes. Ada perempuan jutaan yang terpikir di mata kita, adik kita, naudzubillah semua naudzubillah. Bahkan yang kamu lihat berita nggak mau ngadik, bapak nguntal anaknya enek, gitu kan. Kemudian menantu nguntal mertuanya ya ada, yang Serang itu. Pokoknya sak pirang-pirang, hati-hati. Kemudian, ya Allah meminta kita untuk jangan berteman dengan orang jelek agar kita selamat dari api neraka. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jangan berteman dengan orang jelek kamu nanti masuk neraka. Kemudian dalam hadis yang lain, ya Nabi bersabda, "La tusahib illa mu'minan." Kalau kamu enggak berteman dengan orang beriman, kamu akan merugi. Nah, terus piye caranya milih? Yang pertama, pilih teman yang rajin ibadah. Wong yang kena harap sholat, insya Allah kita apik. Makanya Allah berfirman pada surat At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u li ba'din. Orang beriman satu dengan yang lain itu saling mendukung, saling bersaudara. Disifati apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau ketemu akan selalu memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Makanya kamu kalau diajak sholat jangan alergi. Cerewet kowe gane ngomong aku sholat koyo ustaz wae. Enggak. Berterima kasihlah sama teman-teman yang mengingatkan. Karena itu disifati sebagai orang-orang beriman karena mereka senang memerintahkan pada yang baik dan mencegah dari yang jelek. Perempuan yang gitu, kamu ya teman, kok kudumu dicopot, nah cerewet teman. Aku nek kudukan ketok elek, ini malah ayu, rambutmu abang ke garangan. Jangan dong. Kamu ya teman yang baik, menasihati yang baik. Alhamdulillah temanku enek jelek-jelek apik. Ya. Kemudian yang kedua, pilih teman yang memotivasi untuk belajar ilmu agama atau ilmu dunia. Gak mau tak omongin. Nek kamu gak belajar ilmu agama, belajar ilmu dunia. Nek kamu gak hebat di urusan agama, hebat atau urusan dunia. Tapi walaupun kamu hebat urusan dunia, yo lali nek kamu seorang hamba yang harus sholat gitu loh. Dan saya katakan nek kamu mampu sekolah sing sak dure, tapi nek gak mampu sekolah karena mungkin bisa jadi keterbatasan biaya, bisa jadi keterbatasan akal kita. Nek tau bukan sekolah malas berkosa, malas mikir toh.
maka kamu jangan berpikir untuk berhenti berbuat inovasi untuk hidupmu. Senengmu apa nek sekolah mau? Senengku ngingu sapi. Yo ngingu sapi sing hebat tadi lho. Piye carane sapi diingu 2 bulan tapi gedene kok dinosaurus ngono lho. Sehingga kok nek dijual ku wah regane pirang-pirang. Kan sapi harganya berdasarkan berat. Makanya kan akhirnya muncul sapi macam-macam no. Nah, ngono. Atau mungkin piye carane sapi selama ini makane dengan cara diaretke. Gendeng saiki sawah wis jarang, suket wis longko. Piye carane sapi iki mangane ora suket, mangane sendal misal ngono. Oh, enak atau mangane sampah plastik, wah hebat. Makanya kan di situ perlu satu keadaan di mana kamu kemudian mencari, menginovasi dan ketemu. Kemudian yang ketiga, pilih teman yang bisa dipercaya dan menjaga rahasia. Disebutkan dalam sebuah riwayat, idza haddasa ar-rajulu bil hadisi summal tafata fahiya amanah. Atau jika seorang berbicara kepadamu kemudian ia menoleh ke kiri dan ke kanan, maka itu adalah amanah yang rahasia. Jadi kalau kemudian kamu ngasih tahu misalnya jangan dikano krungu, kamu dijaga rahasiamu, maka itu orang yang amanah. Kan ada toh orang wis ngomong iki rahasia yo. Heeh. Wis critane karo kancane, iki critane si rahasia yo cerita sapa-sapa. Heeh. Ketemu karo wong liya, iki critane si Hendra iki. Anu aja cerita sapa-sapa yo. Apa meneh Hendra nganti krungu. Muter kabeh sak kampung dikandani. Alah. Wis ngono wis bahaya. Yang keempat, pilih teman yang jujur dan tidak suka membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhonni. Jauhilah prasangka, orangnya jujur. Nek wis gelem hapus, utang 100 ra gelem bayar, pas utang nunduk-nunduk pasti tagih ngamuk-ngamuk, alah wis jelek. Kemudian yang terakhir, adalah teman yang kemudian ngajak kamu berakhlak baik, wabil khusus berbuat baik pada orang tuamu. Al-akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang terbaik buat orang beriman, yang terbaik akhlaknya. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Circle yang baik carilah agar kemudian kita menjadi orang yang baik. Ada yang mau nanya enggak? Yang nanya kayak hadiah. Ini aku enggak ngasih pertanyaan. Silakan. Enggak ada? Enggak ada, tutup. Ayo. Reza. Bingung. Enggak ada. Tit. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah. Oh ya, apa Mbak? Tadi saya bilang, karena hidup kita itu berwarna-warni, banyak orang di sekitar kita pilih. Nah, tak bahasakan circle itu, kamu jangan bayangkan terus kamu punya temen yang mau kuitok gitu, enggak. Sama yang lain yang berteman, cuman bersahabat itu ya sama yang circle yang baik. Makanya nanti ada orang, saya ketemu orangnya itu saya ceritakan, si Fulan ini ngomong katanya sahabat kamu. Terus dia bilang, iya itu teman SMP saya, tapi dia salah. Dia itu buat saya cuma teman tapi bukan sahabat. Itu. Makanya tak bahasakan circle itu sahabat. Sahabat itu siapa sih? Orang yang kalau kita ada masalah kita bisa bercerita. Orang yang kalau kita ada kebutuhan dia bisa membantu. Orang yang selalu hadir ketika kita menginginkan kebaikan. Orang yang selalu menasihati kita itu. Makanya saya nggak sedang mengatakan semuanya, tapi lebih kepada dari semua itu kamu pilih. Karena kita nggak mungkin berteman dengan semuanya. Nggak usah jauh-jauh lah di kampung ini mungkin aneh-aneh. Maka ketika kita sama sekampung ini ya kita pilih nggak semuanya. Tapi bukan berarti apakah kita harus merengut sama sisanya? Enggak, ya tetap baik sama yang lain. Cuman kita akan lebih baik pada orang yang terbaik. Nah, di kampung ini mana yang terbaik? Nah, yang kita ketemu di masjid itu loh saudara kita. Paham? Jadi kalau di sekolahan jangan sekolah umum apa enggak? Umum. Nah, umum ada masjidnya atau musolane gitu loh. Nah, pas ada sholat, ya kuwi lho teman musir kamu yang baik. Sing ra gelem sholat, ya teman, tapi bukan sahabat. Udah itu aja. Tapi kita tetap berteman seangkatan, tetap ngerti, tetap ketemu. Tapi tidak usah terlibat terlalu dalam nanti dolan bareng, nanti ngalor ngidul bareng, nggak perlu. Sama halnya kita punya teman non muslim, ya itu teman kita. Tapi tidak perlu kemudian
dia nang gereja kita terke nggak usah. Kemudian dia bercerita tentang agamanya, kita menjadi pendengar, tidak perlu. Kita cukup sibuk dengan teman-teman atau sahabat-sahabat kita sendiri dulu di masjid tadi dulu. Kalau di kampus ini sekolah bareng, saya tahu sekolah itu kan ada rohis tau. Nah bertemanlah sama yang di situ. Nanti di kampus nanti ada SKI atau apalah istilahnya, saya kerohanian Islam. Disitulah carilah teman-teman yang di situ. Jangan berteman atau bersahabat dengan yang aneh-aneh gitu ya. Jadi di antara semua orang itu kamu pilih. Ini bukan berarti saya nggak mau pilih terus kamu harus benci, harus naik ketemu kudu mbok lok-lokke, harus muka jelek, enggak. Ya, santai aja sama yang lain. Cuman kamu akan lebih condong kepada yang ini loh. Nah, makanya ada teman, ada sahabat. Teman nggak selalu harus bisa jadi sahabat. Nah, sahabat harus selalu dipilih dari orang-orang yang hebat. Yang lain nggak ada. Baik teman-teman yang dirahmati. Oh nggih, terima enggak? Ya. Ya, jadi syafaat, dalam syafaat itu ada 6. Dengerin, tinggi syafaat itu ada 6. Satu syafaat Rasulullah itu yang pertama. Kemudian yang kedua syafaatnya para siddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan agama, nggak pernah komplain, nggak pernah protes, nggak pernah pengen takok. Salah satu yang paling besar itu Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang kedua syafaatnya para nabi selain Nabi Muhammad. Nah yang ketiga syafaatnya orang-orang yang mati syahid. Nah yang keempat syafaatnya para solihin. Jadi teman-temanmu yang soleh itu masuk di sini. Nah itu nanti bisa nolong kamu dengan catatan orang yang ditolong ini tidak melakukan dosa besar yang masuk wilayah mukafiroh. Mukafiroh itu dosa besar yang dia itu syahadatnya dibatalkan dan tidak bisa masuk surga selama-lamanya. Siapa? Satu orang kafir, yang kedua orang musyrik, yang ketiga orang munafik. Nah, nek temennya nggak termasuk dalam 3 kategori ini, maka bisa diselamatkan sama teman yang soleh. Nah, syafaat yang ke-6 itu syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menghabiskan isi neraka dari orang yang masih punya iman walaupun segede biji sawi. Artinya yang tersisa di neraka itu nanti orang kafir, orang musyrik dan orang munafik. Maka jangan pernah menjadi salah satu dari 3 ini. Nah, orang kafir itu jelas non muslim. Nah, orang musyrik itu sok-sok wong Islam, yo salat tapi sok ning dukun, dereng buat sajen dan seterusnya. Nah, kemudian yang keempat ini orang munafik wong Islam, ngomong Islam tapi nek ngomong Islam muanya ora karo-karuan karo Islam. Nah, nanti dia ada orang-orang sing wis pokoke ngono ki lah, nek karo wong Islam ku anyel tapi nek karo wong itu malah cedak itu. Ini orang-orang munafik. Pokoknya jangan jadi satu di antara 3 itu. Nah, kalau kita punya dosa-dosa yang kemudian harus dicuci di neraka, maka kemudian kita diselamatkan oleh teman kita yang soleh, bisa dan sangat bisa. Katanya. Yang lain, ada nggak? Oh, mas. Dadak mau takoke. Oh, gue tekok liya nih. Wes, puas. Oh, Mbak, apa Mbak? Ikhlas atas cobaan yang diberikan oleh Allah. Ikhlas dan ridho. Oke. Ya, bagaimana cara ikhlas dan ridho? Ya. Jangan ingat-ingat ini ya. Nabi pernah mengatakan innallaha idza ahabba abdin ibtalahu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba itu ora dikai duit tapi dikai cobaan. Berarti nek kamu sedang dicoba, maka batinlah barangkali aku sedang dicintai Allah. Dah itu. Makanya para nabi itu nggak ada yang nggak dicoba, hampir semuanya dicoba. Kami nyebut sopo, kabeh dicoba. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu semua dicoba. Terus kita mau mengatakan itu karena dosa mereka? Enggak, karena Allah cinta sama mereka. Makanya kalau kamu dicoba dan kamu orang yang sholat, kamu yang nutup aurat, maka aku yakin itu karena Allah cinta sama kamu. Tapi nek kowe ora tau sholat dicoba Allah bola bali jane kuwi pepeling ben kowe bali.
Makanya ada orang itu nek enggak sholat, ra gelem nang masjid. Kuwi critane enek wae sing HP-ne ilang, motore ilang, sendale ilang, sosok ya bojone bareng ya ilang gitu kan. Ukeh itu saya udah denger kayak gitu. Nah, makanya kalau kamu nggih sholat oke, jilbaban oke, ngaji oke, pengajian ya oke, semua baik, di checklist sing apik itu oke kok dicoba bahkan sakit. Bismillah, insya Allah itu sebagai tanda cinta Allah buat kalian. Dah, itu aja. Ada lagi? Oke, Mbak. Aliran. Oh, wih. Oh. Sah. Jadi ketika kita bertobat, ya kita hitung yang terakhir. Jadi kotor atau dosa, tobat. Kayak baju kita pakai karena bersih toh. Terus kita pakai kotor, kita cuci. Besok bersih kita pakai lagi. Pertanyaannya kenapa nggak ditunda selama sebulan aja? Dibu terus sebulan, kok dicuci sebulan pisang. Mesti kan masih ketel bolote. Mungkin kena sausnya ya susah hilang gitu. Apalagi bajunya putih kayak jenengan. Makanya ya, hati itu akhirnya putih. Begitu kemudian kena dosa, jadi hitam bahkan sampai ketel banget dan itu keras. Dan begitu sudah keras, hati itu dipandani susah. Krungu adzan wis ra gagas, krungu ustaz ngomong ya wis rame dhewe ya, kayak gitu-gitu. Makanya hati-hati. Nah, sehingga ketika kita berbuat dosa, obat terus. Makanya Nabi pernah mengatakan, nek kamu itu di belakang atau di depan pintu rumahmu ada sungai, kamu setiap hari nyemplung ke situ ping 5, kira-kira aja enek kotoran enggak di badan warga? Mengatakan enggak, habis sudah kotoran. Itulah sholat. Makanya sholat itu menghapus dosa atas apa yang kita lakukan sebelumnya. Jadi jangan sampai ditinggal, jangan sampai dikurangi. Ping 5 wae. Oh, Nabi sudah nego dari 50 kok turun sampai 5, udah alhamdulillah. Dan Nabi mengambil perintah sholat itu enggak cuma nunggu di bumi lalu perintahnya datang. Nabi naik ke langit, enggak mas. Demi untuk mengambil perintah itu, dan itu yang kita imani sebagai Isra Mi'raj. Nah, Nabi berjuang untuk ngambil itu, kamu tinggal ngelakoni apa enggak gitu kan. Demikian juga saya kemarin ngisi sini tahu ada bapakmu itu kan. Saya bilang Nabi Ibrahim kan boleh putrane dengan orang kan boleh putrane kan korbane emoh gitu kan. Naudzubillah. Gitu ya, Mbak. Jadi apapun yang terjadi sama diri kita, jangan lupa banyak-banyak istighfar, jangan lupa banyak-banyak bertobat, bahkan jangan pernah tinggalkan sholat. Maka dosa kita akan dihapus. Nek kebiasaan saya, itu kan zaman TPA kita diajari Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Itu toh orang. Nah, itu saya selalu ucapkan doa itu. Di situ kalimatnya Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan yang benar sebagai sebuah kebenaran dan karuniakan aku untuk mengikuti kebenaran. Kemudian wa arinal batila warzuqna tinabah, dan tunjukkan mana yang batil sebagai sebuah kebatilan dan karuniakan aku untuk menjauhi kebatilan. Itu tak ucapkan sejak dulu saya tahu sampai hari ini. Makanya saya alhamdulillah perasaan saya itu kalau kemudian dulu sing aneh-aneh itu kira cetok ya. Jadi alarmnya itu mudah gitu. Tapi nek kamu apa ya istilahnya tadi itu sementing koncone akeh, sementing gaul gitu kan. Ya wes akhirnya yo kayak sebagian manusia mudah digauli juga gitu. Nah, akhirnya ketemu sana jadi hijau, pindah ini jadi ireng, pindah kono jadi coklat. Itu kayak bunglon itu pindah tempat jadi warna. Yang lain kota kacamata mana? Kurang gaul ya. Ibadahnya umat Islam. Ibadahnya umat Islam baca Quran, kemudian zikir, wirid. Setahu saya belum. Karena itu nanti kan ada perintahnya, baru dari perintah itu kemudian dijalankan. Termasuk sebelum ada perintah puasa ya belum puasa. Begitu udah turun ayat puasa. Termasuk sebelum turun larangan minum khamr, mereka minum khamr. Makanya ketika larangan itu turun, yang punya stok khamr di rumah dituang. Sampai jalan-jalan Madinah itu baju khamr semata kaki. Ketika dulu turun perintah berjilbab, mereka nggak jilbaban. Begitu turun perintah jilbab, karena keimanan sudah terpatri, korden disaut, dikerubut gitu. Temul disaut, dikerubut gitu. Mereka ngeran berjilbab sing ready. Kain tak ada-ada yang disiku. Mau main karpet itu ini karpet gitu.
Oke? Ada lagi? Saya enggak mau mulai baik, timbang enggak. Bro. Enak kan lo, mata lu itu lo, pakai gitu lo. Besipit nyawang. Main kecak senengnya kok gawe horeg. Mbak. Cek, kowe mulia wae timbang ngomong ngono, aku ra seneng karo kowe. Mulai. Alah, cangkemmu lagi aku krungu mulia. Lawang sebelahmu bukan. Ndang, timbang tak bandem HP kok kene lho. Bali yo. Menungso kaya ngono. Jangan ditiru ya, gak punya akhlak. Tak delok kok gede dadi apa. Apa, Mbak? Enggak sih. Artinya gini, ketika orang hamil di luar nikah itu kan sebuah kesalahan. Nyambung pertanyaan sebelahmu itu. Ketika dia sudah bertobat, maka dosa itu tidak akan berefek di masa depan. Kalaupun iya, ya dia tetap harus menjalani di atas kesabaran karena itu sebuah cobaan. Jadi apa ya? Jangan pernah mengkaitkan pertobatan itu dengan kejelekan masa depan itu. Tidak ada kayak gitu. Jadi kalaupun iya, ya dijalani aja, bismillah. Jadi enggak kemudian gini, nek wis berzina terus kok mesti entuk wong elek enggak. Bahkan nanti dalam fikih ada gini, ketika ada laki-laki yang solih kemudian pengen menikahi seorang PSK, itu hukum asalnya enggak boleh. Kalau PSK-nya enggak mau tobat, artinya mau nikah nih tiap malam mau ngeterke nyambut gawe jadi PSK itu enggak boleh dinikahi. Karena laki-laki solih enggak boleh nikah sama pezina. Wanita solihah juga tidak boleh nikah sama seorang gigolo, tidak boleh. Nah, tapi kalau PSK-nya sama gigolonya mau bertobat, Mbak, mungkin gandeng golek sing normal, renek wong wedok sing gelem gitu kan, putus asa terus golek sing kaya ngono terus Mbak itu gelem. Aku gelem Mas tobat gitu kan. Ning mbok nikah, ya ndak apa-apa. Terus Mbak itu mundhe syarat, ning syaratnya Mas bengi penghasilanku 1 juta, kowe kudu gawe aku 1 juta berdino. Itu jenenge gak tobat. Nah, tobat itu nggih dia merubah keadaannya apapun yang terjadi. Dia enggak peduli apakah nanti makan sego akeh enggak ada masalah. Itu tobat satu. Kemudian yang kedua, laki-laki yang menikahi wanita yang enggak benar ini, maka secara fikih caranya gimana? Wanita ini harus membersihkan rahimnya selama sebulan. Dia enggak boleh berhubungan apapun lah, namanya istibro. Jadi dia merdeka dari laki-laki manapun selama sebulan, nanti sampai diketahui hamil apa enggak. Nek hamil maka ditunggu sampai melahirkan. Jadi pertobatannya perjalanannya sampai panjang. Nah, proses fikih ini dalam rangka untuk mengeluarkan wanita itu dari jurang kesalahan. Nah, apakah kemudian dia berarti ketemu dengan laki-laki jelek? Enggak, bisa jadi itu laki-laki soleh kok pengen ngajak dia tobat gitu. Tapi banyak yang tak lihat gitu loh. Itu wanita yang jelek, dia nggak mau tobat, neng pengen nikah, akhirnya ketemu lanangan sing elek. Nah, begitu ketemu lanangan sing elek, akhirnya kalau lanangan ini wis elek, males kerja, bengi diterke di tempat kerja. Itu yang terjadi ya. Makanya jadi dosa masa lalu ya sudah terjadi, kita tobati. Ngaruh enggak dengan masa depan? Wallahu a'lam. Kalaupun ngaruh ya tetap dijalani. Bismillah, tobat itu yang tetap harus dipilih gitu. Ada lagi? Ya, prinsipnya ngajak kebaikannya baik, tapi nanti khawatirnya kamu juga melihat pakaian dia yang terbuka itu jadi kayak baik. Sama halnya ada orang ngomong sama saya, Ustaz, saya punya teman LGBT, orangnya baik banget, lebih baik daripada teman-teman saya yang normal. Sebentar, teman jenengan yang normal mungkin nggak baik soal hitungan, mungkin nggak baik soal mulutnya, tapi teman jenengan yang LGBT mungkin hitungannya baik, mungkin omongnya baik, tapi akhlak dia milih sesama jenis itu sudah jelek dan paling terkutuk itu di muka bumi. Bahkan ketika mereka melakukan itu, Allah menyebutnya gak pernah ada loh kaum yang melakukan ini sebelum kamu. Itu perlakuan yang paling jelek. Makanya kamu nek delok orang LGBT nek nesu dalam kasus-kasus yang enek dimutilasi, bahkan dilebokke panci, digodhog. Ngono kuwi deloken dhewe golekane beritane sak pirang-pirang. Jenenge Riyan itu malah dilucalke apa mayat-mayat itu dilucalke ning kolam lele itu.
Karena udah dipakan lele gitu. Nah, makanya mengerikan mereka itu janji. Tapi kan ben menutupi jeleknya itu kemudian berbuat yang baik. Yang kurang ajar yang belum lama ini kan mereka gawe foto belakang Ka'bah terus mereka dengan atribute LGBT itu berfoto tapi yo AI gitu kan kurang ajar itu. Ada lagi nggak ada cukup ada toh baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala saya mengingatkan ya saya itu jarang marah tapi nek marah harus hati-hati anak saya aja khawatir dengan saya makanya kalau bermajelis ilmu pastikan bahwa adab itu penting adab itu lebih utama daripada ilmu. Kamu ngomonglah yang baik, komentar-komentar yang baik, orang usah nyol-nyol kayak bedek kayak setrum, nek ra enek kabel nyetrum ndak usah. Jadilah laki-laki yang baik. Wong lanang ki omongane sing dicekel, ora mung mencela-mencela kaya ngono, mendingan ngomong lebih baik daripada merusak yang lain. Oleh karena itu maka nggih adab itu perlu didahulukan dan dalam bermajelis ilmu pastikan menggunakan adab. Dan saya nggak ada masalah kok kajian cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang gitu. Daripada muncul satu yang kayak gitu, makanya mendingan lungo. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas apa yang kita lakukan. Semoga Allah memberikan hidayah atas semua yang kita kerjakan. Yang Mas Indra di data tadi siapa yang bertanya dibagi rata mereka. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Waalaikumsalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.